Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Gianti dari kelas 10 MIPA 4 absen 11. Saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan, makhraj dan sifat huruf ayat persaudaraan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yang pertama di sini ada surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saya akan menjelaskan hukum bacaan di atas. Di antaranya pertama inna. Hukumnya yaitu nun tasdid. Cara membacanya dengan gunnah dan ditahan 3 harokat. Innama hukumnya martobi'i karena mim berharokat fathah bertemu alif, dibacanya panjang 2 harokat. Innamal mu, ini hukumnya alif lam qamariyah karena alif lam bertemu huruf mim, ini dibaca tenang ataupun jelas. Innamal mu'minu, ini mad asli atau mad tabi'i karena huruf nun ini berharokat dhamma bertemu huruf waw sukun. Cara membacanya panjang 2 harokat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa. Hukum bacaannya yaitu ikhfa karena huruf ta berharokat dhammah tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa yaitu fa. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan 3 harokat. Kemudian ikhwatu fa aslihu, ini hukumnya yaitu martobi'i. Fa aslihu baina. Hukumnya yaitu madlin atau harf lin karena ya sukun ini didahului oleh ba berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Baina akhawaikum, akhawai ya. Sama yaitu madlin. Akhawaikum wa. Ini hukumnya idhar safawi karena mim sukun bertemu abjad wawu, dibaca jelas tidak disertai dengung. Kemudian wattaqullaha, hukumnya tafhim karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah berharokat dhammah. Cara membacanya dibaca tebal. Wattaqullaha la'allakum tur. Oke. Hukumnya itu idhar safawi karena mim sukun bertemu huruf ta, dibaca terang dan tidak disertai dengung. La'allakum turhamun. Hukumnya mad arid li sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Cara membacanya panjang 2-6 harokat. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahum akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Oke. Sini ada penjelasan hukum bacaannya. Ya, hukumnya mad jaizmun fasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Dibacanya panjang 2, 4 atau 5 harokat. Ya ayyuhalladzi, hukumnya alif lam syamsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Dibaca idgham yakni maksuk ke huruf lam. Ya ayyuhalladzina, hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena hukum zal berharokat kasroh bertemu ya sukun. Dibaca panjang 2 harokat. Ayyuhalladzina amanuj. Hukumnya mad badal ini. Nah,
Alladzina hukumnya mad badal karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya panjang 2 harokat. Alladzina amanujta hukumnya qalqalah sugro karena huruf qalqalah jim disukun dan posisinya di tengah kalimat. Ya, cara membacanya dipantulkan secara ringan. Yang keenam sini amanujtanibu hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf sa berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Oke, langsung saja kepada kandungan surat Al-Hujurat ayat 10. Di antaranya, orang-orang beriman meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman atau yang disebut ukhuwah imaniyah. Itu bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ketika ada orang-orang beriman bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka. Yang paling wajib mendamaikan adalah pemimpin kaum muslimin. Pertikaian bisa terjadi bahkan di antara 2 orang. Meskipun yang bertikai 2 orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi jika yang bertikai banyak orang. Orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal perbuatannya, termasuk dalam mendamaikan 2 orang yang bertikai. Dengan takwa, ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 yang disarikan dari sejumlah tafsir. Itu surat Al-Hujurat ayat 12 memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Ayat ini melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Ayat ini juga melarang gibah, bahkan menjelaskan gibah laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Buruk sangka, memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain serta gibah adalah haram, serta menjadi perusak persatuan. Padahal orang-orang beriman itu bersaudara dan harus menjaga persatuan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Jika orang beriman masih melakukan perbuatan buruk tersebut, hendaklah bertaubat dan bertakwa. Dengan takwa, terjagalah diri dari sifat-sifat buruk tersebut dan dengan takwa Allah akan menerima taubatnya. Allah senantiasa membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan bertakwa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.